world is never going to be the same again. I'm worried about the world. The mass chaos and crises that there was in the world, it's going to be just like that now. This is not an accident. How long is it going to last? Longer than even for those of you that have some cash in the bank, way past your cash reserves. Out of 100 people, 4 will get the message. This thing isn't going to be over in a few weeks. This thing isn't going to be over in a few months. Halo, selamat sore, salam sehat, salam sejahtera, salam cuan untuk kalian semua para pemain cryptocurrency di seluruh Nusantara. Saya ucapkan selamat tahun baru 2021 ya. Dan hari ini adalah penghujung hari di tahun 2020. Semoga teman-teman semua para pemain cryptocurrency di seluruh Nusantara senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan selalu mendapatkan cuan bermain cryptocurrency. Saya hanya berharap di 2021 semua banyak perubahan ya, banyak kenaikan, banyak peningkatan tentang kehidupan kita semua ya, termasuk teman-teman semua yang sudah berkiprah terjun di dunia cryptocurrency tentunya. Untuk sore ini coba saya mau mengutip sejenak perkembangan tentang Ripple, XRP versus sekuritas ya dari sisi perbankan ya. Saya coba mengutip dari American Banker News dan kita coba lihat ya. Bagaimana keluhan sekuritas apakah akan mempengaruhi hubungan bank dengan Ripple atau XRP? Kita sudah tahu ya, menurut sekuritas eksekutif Ripple telah menjual kurang lebih 14,6 miliar unit XRP ya, dengan nilai value estimasi sekitar 1,38 miliar dolar ya, untuk mendanai operasional perusahaan dan memperoleh kekayaan secara pribadi tanpa mendaftarkan penawaran dan menjual XRP mereka ke sekuritas. Tindakan tersebut telah melanggar beberapa hukum sekuritas menurut versi sekuritas ya. Kata pengaduan tersebut, sekuritas berusaha untuk secara permanen melarang Ripple atau XRP dan para pimpinannya dari menjual XRP yang tidak terdaftar ini menurut versi sekuritas ya. Kita tahu semua beberapa news sebelumnya memang dakwaan ini menjurus ke situ ya. Membuat terdakwa mencabut semua keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Ini menurut sekuritas ya. Dari transaksi dan memperlakukan hukuman uang sipil yang tidak ditentukan. Apa artinya ini bagi bank yang sudah berkolaborasi, sudah menjalin corporation dengan perusahaan San Francisco Ripple ya. Pada hari-hari awal Ripple dan XRP, beberapa bank bullish pada keduanya. Divisi pasar modal Royal Bank of Canada, ya, mantan mitra Ripple dengan antusias mendukung Ripple dan XRP dalam laporan tahun 2018 yang disebut beliau ya. Jadi untuk saat ini tidak cuman hanya isu XRP versus sekuritas yang sedang berlangsung, dalam arti pihak XRP sedang siap-siap untuk klarifikasi dalam dakwaan saat ini ya. Jadi mungkin estimasi butuh waktu cukup 1 mungkin 3 minggu ke depan XRP akan menjawab semua dakwaan, semua tuduhan yang dilontarkan oleh sekuritas di United States sana. Hasil baik, hasil
gagal atau suksesnya kita lihat semuanya ya. Dalam arti lain, kita sebagai holder ya, sebagai komunitas XRP dalam hal ini ya, saya tidak mendewakan XRP the top number one. Tidak, dalam hal ini kalian coba menganalisa ya, bahwa channel SM semua mayoritas atau average rata-rata menerbitkan info XRP ya. Saya bukan sales XRP ya, tolong digarisbawahi ya. Dan saya bukan siapa-siapa dalam hal ini ya. Saya hanya sebagai pemain cryptocurrency yang coba memberikan sebuah informasi tentang dunia cryptocurrency. Kalau kita bicara XRP atau Ripple, saya katakan itu salah satu mata uang favorit saya. Ya, dan tidak cuma saya sendiri. Banyak komunitas XRP di dunia dan di Nusantara pun banyak yang memegang mata uang XRP. Saat ini banyak berita tentang plan delisting ya, seperti Coinbase, seperti Binance.us, ada Bitsmap, ada Indodex baru wacana ya. Saya ada baca berita kemarin, Indodex terus memonitor perkembangan XRP dan sekuritas ya, dan bisa jadi mendelisting atau suspend ya. Dua hal itu masih belum diinfokan oleh pihak Indodex ya, apakah akan disuspend, apakah akan didelisting ya. Seiring berjalannya waktu, semua exchange saya rasa memonitor perkembangan XRP ya. Dan untuk teman-teman yang saat ini masih dalam kondisi kebingungan, dalam kondisi panik ya, saya lihat ada beberapa teman-teman yang memang notabene masih agak kebingungan untuk saat ini harus bertindak seperti apa untuk mengamankan aset ya, karena sudah banyak informasi yang sedang membombardir XRP ya. Mereka mungkin sudah prepare untuk menyelamatkan seandainya ya. Kita bicara di regional, kita bicara di Nusantara. Katakanlah misalkan nih Indodex jadi delisting atau mensuspend XRP ya, saran nih. Tidak cuman Indodex sebuah exchange yang ada di dunia ya. Masih banyak exchange-exchange lain ya yang masih memperdagangkan atau menampung mata uang XRP seperti KuCoin ya, Felixo, ada Luna ya, masih banyak ya. Jadi kalian yang saat ini saya tahu sedang dirundung kebimbangan, sedang agak pusing melihat sebuah bad news yang tiap hari kerap diluncurkan dari beberapa media di dunia, saya rasa kalian tenang dulu ya. Kalian boleh prepare, kalian boleh pikirkan ancang-ancang ya, aset XRP akan dikemanakan. Itu pertama ya. Kedua, sebagai holder XRP, kalian juga sambil memonitor progres perkembangan XRP versus sekuritas ya. Jadi jangan serta-merta langsung putus asa, langsung down, langsung pusing ya. Manusiawi. Orang mendengar bad news agak sedikit terganggu otak kita, tapi mindset kita ya, di dalam kepala kita ya, ada namanya protect mindset ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita analisa, ada hal-hal yang perlu kita tolak, jangan masuk ke pikiran kita ya. Jadi jangan serta-merta mendengar, membaca sebuah news langsung lemes, langsung nggak semangat gitu ya. Saya tidak, sekali lagi saya bilang, saya tidak mendewakan XRP sebuah mata uang yang number one, sudah saya ulas tadi ya. Ada banyak pemain cryptocurrency memberikan saran ke saya untuk XRP coba dilupakan dulu, fokus ke mata uang lain.
dalam channel video saya tidak cuman XRP ya yang saya coba analisa, yang coba saya review ya, kalian boleh cek ya. Banyak mata uang selain XRP ya, bahkan token-token di era DeFi pun saya coba review ya. Semua keputusan ada di kalian, bukan ada di saya. Kalian yang memiliki uang loh ya, bukan saya memiliki uang. Kalau toh pun saya bermain, itu keputusan saya pribadi. Ya, ketika saya menghadapi sebuah kerugian, misalkan saya sudah siap. Ketika saya menghadapi sebuah profit yang luar biasa pun sudah alhamdulillah. Karena itu sudah tujuan dan saya sudah memutuskan untuk terjun di investasi. Sekarang saya kembaliin ke kalian. Ketika kalian dalam plan sebuah investasi di cryptocurrency, ya, kalian menghadapi sebuah dilema, katakanlah mata uang yang kalian beli mengalami dump seperti XRP saat ini, ya. Ada banyak pilihan dan ini saya tidak recommended sebenarnya. Wah, saya daripada rugi banyak saya cut loss deh. Itu pilihan pertama. Tapi saya tidak recommended. Kenapa? Saat ini koin kita value sedang turun, tapi jumlah koin kita masih utuh. Masih ada hari, masih ada saatnya kita harus sejenak memikirkan ke depan, ya. Wah, saya sudah investasi ratusan juta di XRP, tiba-tiba down, menyalahkan orang. Ini itu tidak seperti itu berinvestasi, ya. Investasi di dunia cryptocurrency, sebelum kita terjun sudah seringkali saya info, dianalisa, dipertimbangkan, ya. Jangan mau hari ini saya investasi harus untung, nggak gitu di cryptocurrency. Apalagi mata uang XRP itu saya sudah jelaskan sebuah investasi untuk jangka panjang. Kalau toh saat ini di bulan Desember sedang menerima bad news, sedang ada sedikit masalah, petinggi-petinggi XRP menghadapi gugatan sekuritas, saya rasa kita sebagai holder, kita menunggu dulu lah. Kita melihat sebuah perkembangan ke depan, ya. Kita melihat sebuah hasil klarifikasi atau endingnya akan seperti apa. Kalau sekarang sedang memprepare untuk ancang-ancang akan disimpan kemana, itu saran saya kalian perlu menganalisa, perlu memprepare ya untuk saat ini, ya. Tidak serta-merta juga Indodex bilang begitu langsung disuspend, tidak kan. Itu kan baru sebuah notifikasi, sebuah alarm. Begini loh ya nanti ya. Itu bagus. Ya. Jadi kita sebagai holder XRP sudah dikasih lampu, bukan berarti Indodex akan mensuspend. Pihak Indodex sedang memonitor. Ya, belum tentu akan disuspend atau belum tentu akan di-delisting. Masih dalam tahap monitor, garis bawahin. Masih dalam tahap monitor. Tentunya jikalau pihak Indodex nanti akan mensuspend, tentunya akan diberikan notifikasi di seluruh member atau di grupnya Indodex. Indodex tentu akan memberikan announce, akan memberikan informasi, katakanlah 10 hari sebelum misalnya Indodex mau suspend. Masih ada waktu, ya. Kalau toh kalian sekarang mau prepare untuk mentransfer XRP ke exchange lain yang kaitannya exchange lain masih support, silahkan, ya. Tapi untuk saran saya, kalian tenang dulu, ya. Sambil dimonitor perkembangannya, ya. Saya dalam hal ini hanya merimen ke teman-teman semuanya, ya. Tetap jaga kesehatan, ya. Berusaha tenang, ya. Sambil memonitor progres XRP. Ini khususnya holder XRP, ya. Khusus holder XRP yang memiliki aset XRP di exchange, ya. Jadi untuk ke depan kita berharap semua, sekali lagi saya bilang saya tidak mendewakan XRP, ya. Mohon di garis bawahin, ya. Saya hanya sebagai holder dan salah satu komunitas XRP, ya, sama seperti mereka pemain cryptocurrency, ya.
Dan ke depan semoga kabar baik akan segera mendarat di media, ya. Mudah-mudahan 1-3 minggu ke depan kita sudah bisa melihat endingnya sebuah perseteruan XRP versus sekuritas. Dan kita sebagai holder XRP berdoa saja, semoga ke depan semuanya bisa baik-baik saja. Kalaupun nanti endingnya XRP office Ripple pindah ke Jepang, so tentu petinggi-petinggi XRP punya gagasan, punya plan ke depan, ya. Tidak serta-merta pindah atau mungkin digusur dari United States sana langsung XRP 0 rupiah, saya rasa tidaklah, ya. Saya orang bodoh ya, tapi saya bisa menganalisa dalam hal-hal seperti ini, ya. Dan saya berharap teman-teman tetap sehat, ya. Selamat tahun baru 2021, semoga rezeki kalian di 2021 semakin melimpah, semakin berkah. Hidup kalian semuanya semakin membaik, dari saat ini baik, semakin membaik dan semakin membaik lagi. Dan ke depan dunia cryptocurrency akan terus bergulir seiring berjalannya waktu. Jadi teman-teman tidak cuma XRP yang kalian bisa prepare, ya, masih banyak peluang koin-koin bagus yang perlu kalian prepare untuk 5 dan 10 tahun yang akan datang. Karena kita semua sebagai holder ada yang hanya main trading, manfaatkan momen profit per week. Kalau saya pribadi investor, ya, tolong dicatat. Jadi saya tidak akan pernah pusing mendengarkan kabar-kabar bad news seperti ini, ya, tolong dicatat, ya. Jadi bedanya trader, investor itu ada tingkatannya. Kalau saya investor, saya sudah siapkan, saya sudah pikirkan matang-matang untuk mengalokasikan dana atau fund saya ke sebuah mata uang untuk jangka 5 dan 10 tahun. Jadi apapun yang terjadi dengan mata uang itu saya nggak ambil pusing. Ya, bedanya itu. Kalian tolong dianalisa, ya. Kalian memposisikan diri sebagai investor atau kalian memposisikan diri hanya sebagai coba-coba terjun di cryptocurrency, atau kalian hanya seorang trader, ya. Itu bedanya, ya. Kenapa saya tetap tenang? Karena saya sudah siapkan, saya sudah pikirkan matang-matang. Saya udah investasi sekian di sebuah mata uang, mau ambruk, mau bagaimana, sudah anggap aja itu uang hilang. Tetapi bukan seperti itu. Sambil kita memonitor, tentunya kita masih aware dengan investasi kita. Karena itu kita selalu intent untuk memonitor perkembangan dan masa depan sebuah cryptocurrency yang kita investasikan. Bukan berarti tidak peduli, justru karena peduli dengan investasi kita selalu mengamatin berita, ya. Dan untuk para holder XRP, saya rasa sudah cukup clear, ya, bahwa tenang dulu dan sambil memonitor hasil nanti seperti apa. Tentunya media dan seluruh dunia pun akan tahu, ya, khususnya untuk komunitas XRP dan holder XRP.